Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ibra Julita. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya pelajari. Yang pertama yaitu tumbuh kembang otak anak pada masa prenatal atau janin. Masa penting pembentukan otak janin adalah sejak hari ke-8 sampai akhir minggu ke-7 kehamilan dan terus disempurnakan hingga lahir. Pada minggu ke-10 kehamilan, sesaraf otak telah tumbuh cepat hingga mencapai 250.000 sel saraf baru per menitnya. Periode 0-8 minggu kehamilan, masa kritis pembentukan otak janin adalah sejak hari ke-8 sampai akhir minggu ke-7 kehamilan. Periode 0-8 minggu kehamilan, masa kritis pembentukan otak janin adalah sejak hari ke-8 sampai akhir minggu ke-7 kehamilan. Sel-sel otak janin yang mulai terbentuk pada akhir minggu ke-8 akan terus mengalami penyempurnaan sampai saat kelahiran. Periode 10-20 minggu kehamilan. Pada minggu ke-10 terjadi pertumbuhan sel saraf otak dengan cepat hingga mencapai 250 sel saraf baru per menitnya. Nutrisi otak janin. Di antaranya yaitu yang pertama asam lemak omega 3, tirosin dan triptofan, folin, vitamin, zat besi dan iodium. Yang kedua yaitu tumbuh kembang otak anak pada masa postnatal. Saat lahir, struktur otak sudah lengkap dan mencapai kematangan di luar kandungan. Bayi baru lahir, lebih dari 100 miliar sel saraf dan sekitar 1 triliun sel glia yang berfungsi sebagai perekat. Otak manusia dapat mencatat, menyerap, menyimpan, memproduksi, dan mengkonstruksi atau informasi. Kemampuan otak tidak terjadi secara spontan, tetapi dipengaruhi oleh mutu dan frekuensi stimulasi. Pertumbuhan otak tercepat terjadi pada trimester ketiga kehamilan sampai 5-6 bulan pertama setelah lahir. Pertumbuhan sel saraf. Pertumbuhan sistem saraf mendahului atau lebih cepat daripada organ lain. Jalan saraf mencapai ukuran matang pada saat lahir dan terus tumbuh hingga mencapai 9-10 bagian pada usia 6 tahun. Tumbuh kembang otak dipengaruhi oleh yang pertama yaitu lingkungan biologis, faktor fisik, faktor psikososial, dan faktor keluarga. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ciri khas anak tersebut yaitu selalu tumbuh dan berkembang sejak saat pembuahan sampai berakhirnya masa remaja. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain. Pertumbuhan yaitu perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi sel, jaringan organ maupun individu. Bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur dengan satuan panjang. Sedangkan perkembangan yaitu bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Tahap kembang yaitu pada masa prenatal dan masa postnatal. Faktor yang mempengaruhi tumbang, genetik, dan lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang menentukan optimalisasi potensi bawaan. Dalam faktor lingkungan terdapat yaitu biologis, fisik, psikologis, sosial. Yang keempat yaitu peran sistem saraf dalam proses pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yaitu sistem saraf manusia. Pada sistem saraf manusia terbagi menjadi 3 yaitu fungsi sensorik, fungsi integratif, dan fungsi motorik.
Saat bayi lahir, bila ibunya sehat dan bahagia selama masa kehamilan, ia akan memiliki 100 miliar sel neuron di otak yang belum tersambung. Di usia kedua tahun, neuron yang tidak tersambung dengan neuron lain akan rontok dan musnah secara permanen. Faktor sel saraf sel kontrol memiliki 4 komponen, yaitu fokus, cognitive flexibility, working memory, inhibitor control. Optimalisasi perkembangan otak anak usia dini. Pada masa golden age atau usia emas adalah masa di mana anak dilahirkan hingga dapat berusia 5 tahun. Pada umur tersebut, otak anak tumbuh dan berkembang sangat cepat sehingga para orang tua sangat penting dalam perkembangan anak usia emas tersebut. Otak merupakan salah satu organ dalam tubuh manusia tersusun dengan sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung yang mengatur dan koordinasi sebagai besar gerakan perilaku dan fungsi tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Kelainan sistem saraf yang dapat mempengaruhi proses belajar. Ada 5 jenis penyakit saraf pada anak yang harus diwaspadai. Yang pertama yaitu autisme pada anak, merupakan kelainan neurologis. Yang kedua yaitu cerebral palsy, memiliki kurangnya rentang gerak. Yang ketiga, epilepsi dipicu oleh perubahan aktivitas listrik di otak. Yang keempat yaitu hidrocephalus, terjadi cairan yang menumpuk di tengkorak. Yang kelima yaitu spina bifida, adalah cacat tabung saraf. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.